warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih buat adik-adik yang sudah nyempetin waktunya berkumpul di sini, dan perkenalan dulu ya. Kita dari mahasiswa Unhas Jember. Di sini saya sendiri Yulin, dan ini Mbak Tita, juga ada Mas Rifki. Kita mau menyampaikan sharing-sharing sedikit pengetahuan kepada adik-adik ya. Gak usah tegang-tegang dah ya, santai aja. yang tegang ini Mbak gak tahu mau ngomong apa. Di sini Mbak-mbak ini mau menyampaikan tentang bimbingan keagamaan dalam pengembangan perilaku sosial pada remaja masjid dan santri yang ada di masjid Al-Baitul Akhir. Untuk materi yang akan disampaikan pertama kali itu tentang tentang akidah yang akan disampaikan oleh Mbak Tita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenal ya, saya Mbak Tita, panggil aja Mbak Tita ya. Di sini Mbak bakal ngejelasin sih, nyampein sedikit ilmu buat kalian tentang tauhid atau akidah. Pastinya kalian udah pernah diajarkan di sekolah, di madrasah tentang akidah sama tauhid. Apa itu akidah atau tauhid? Siapa yang bisa angkat tangan? Yang bisa dapat akidah, yang bisa dapat pahala. Jadi secara singkat, akidah atau tauhid itu adalah iman atau kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Rasul dan kitab-kitabnya. Seperti yang udah kita dan kalian ketahui tentang rukun iman. Rukun iman ada berapa? Siapa yang ngomong 5? Ada 6 ya. Jadi bisa disimpulkan akidah dalam Islam itu atau sebutannya ialah akidah Islamiyah adalah keyakinan yang bersifat teguh dan pasti kepada Allah Subhanahu wa taala beserta rasul-rasulnya dengan segala kewajiban yang meliputi bertauhid dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud taat ini seperti apa? Ya benar, patuh, taat dan patuh. Taat dalam sholat, terus tingkah lakunya juga. Oke. Terus seperti yang udah Mbak tadi sampaikan, akidah adalah keimanan sebagai sistem kepercayaan yang bertumpu pada keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gimana, paham ini bahasanya? Ya. Terus akidah ini merupakan barometer atau titik ukur kita terhadap perbuatan, ucapan, dan segala bentuk interaksi antara kita dengan Allah dan interaksi kita terhadap manusia, teman-teman, tetangga, dan lain sebagainya.
Terus apa sih fungsi akidah itu? Tahu nggak? Di sini ya, Mbak kasih tahu ya sedikit. Fungsi akidah itu: satu, akidah dapat menimbulkan sifat optimisme dalam kehidupan. Sifat optimis artinya percaya diri. Aku bisa gitu. Misal, ya gitu. Optimis pada diri sendiri. Gitu. Terus yang kedua, fungsinya akidah dapat menumbuhkan sifat kedisiplinan. Kalau kita punya akidah, maksudnya kita percaya, pasti kita bakal sedikit demi sedikit akan tumbuh sifat kedisiplinan, disiplin terhadap waktu, tempat, dan lain-lain. Terus yang terakhir, akidah dapat berpengaruh dalam peningkatan etos kerja. Etos kerja ini artinya semangat kerja. Kalau masih sekarang semangatnya itu semangat ke belajar, semangat sekolah, semangat ngaji, gitu-gitu. Gitu ya, itu sedikit penjelasan tentang akidah. Gimana? Paham? Sudah, sementara itu saja dari Mbak Tita ya. Akan materi selanjutnya bakal dijelasin sama Mbak Yulin. Baik, materi yang akan saya sampaikan itu tentang akhlak. Tahu akhlak? Akhlak itu ada dua. Apa aja? Ayo. Hah? Yang mulia, raja. Akhlak ada dua, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama, akhlak sendiri itu artinya kan perilaku. Jadi perilaku setiap orang itu kan kadang ada yang terpuji, ada yang tercela. Ini Mbak mau menjelaskan tentang bagaimana akhlak yang baik. Jadi ini buat pembelajaran buat adik-adik juga, gimana akhlak yang baik, entah ke orang yang lebih tua atau orang yang lebih muda dari adik-adik ya, dari semuanya. Akhlak itu akhlak sendiri yang pertama kita harus berakhlak kepada siapa? Allah. Bagus. Allah. Jadi pertama kita harus berakhlak kepada Allah. Untuk cara berakhlak kepada Allah sendiri yaitu dengan menjalani perintahnya dan menjauhi larangannya. Siapa namanya? Nabi. Terus akhlak kepada Allah itu juga dengan kita meyakini bahwa Allah itu hanya satu. Jadi Allah itu Maha Esa. Yang kedua, akhlak kepada Nah, setelah akhlak kepada Allah, yang kedua adalah akhlak kepada Rasulullah. Jadi kalau akhlak terhadap Rasulullah itu dengan cara kita selalu mengucapkan salawat, sama kayak berakhlak pada Allah, kayak kita menjalani perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sama seperti itu ya. Yang ketiga, akhlak kepada diri sendiri. Akhlak
sama kepada diri sendiri itu caranya seperti kita mencintai diri sendiri. Kita Gimana terus kalau mencintai diri sendiri? cara kita mencintai diri sendiri itu gimana? Bersyukur. Bener ini. Terus kita juga harus menanamkan beberapa sifat-sifat seperti jujur. Jadi kalau kita jujur terhadap orang lain, maka orang lain akan selalu jujur pada kita. Yang kedua juga pemaaf. Jadi kita nggak boleh dendam-dendam sama orang, ya harus saling memaafkan. Terus ada akhlak terhadap siapa yuk? Yang keempat akhlak terhadap Tadi udah disebutin. kedua orang tua. Caranya gimana? Ayo. Caranya dengan patuh dan taat pada kedua orang tua. Jadi gak boleh misal kalau mau keluar atau kemana gak izin ke orang tuanya, itu gak boleh. Pasti nanti kayak terjadi apa-apa gitu ya. Terus juga kalau ngomong sama kedua orang tua itu nggak boleh kasar, nggak boleh bentak-bentak. Kadang juga kan kayak anak-anak tuh suka melawan. Terus kalau ngomong kayak jangankan ngomong kayak kita, nah gitu aja ke orang tua itu nggak boleh, itu dosa. Ya itu contohnya. Terus ya mungkin cuma itu aja yang bisa Mbak sampaikan. Semoga apa ya, ini di sini adik-adik sama Mbak ini sama-sama belajar ya kan, masih minim juga gitu. Jadi misal ada kata-kata atau ucapan yang salah menurut adik-adik, minta maaf ya. Dan di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari adiknya pada Mbak, silahkan terkait materi atau apa, agak apa-apa nanya apa yang mau ditanyakan, bebas. Mau tanya apa? Ya, angkat tangan ya yang mau nanya tentang materi tadi. Mau nanya apa wes, nggak apa-apa. Gak ada. Hah? Berarti paham ya? Jadi jangan cuma paham, jadi nanti bisa diterapin ke hidupnya adik-adik semua ya. Ya udah, mungkin cuma itu yang bisa disampaikan sama mbak-mbak. Makasih buat adik-adiknya. Waktunya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.